Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Hari ini ngeri-ngeri sedap ya, serem. Dan baru menarik, bukan baru menarik, IHSG baru ada tanda-tanda rebound tuh menjelang akhir. Dan itu pun dari market cap ya. Ya, jadi menjawab pertanyaan aja, ada saya bahas lah ya. Jadi ada diskusi di grup ya yang menanyakan mengenai beberapa saham yang batu bara anjlok ya dan turun dalam. Sebenarnya kadang-kadang pergerakan pergerakan harga batu bara saham batu bara itu tidak terlalu relate dengan batu bara, harga batu bara komoditi sendiri. Kenapa? Karena kita harus lihat-lihat marketnya. Ada batu bara itu kan yang dihasilkan, produk yang dihasilkan itu ada beberapa jenis kalori dan itu nggak sama ya. Jadi masing-masing kalori harganya berbeda. Orang seringkali hanya mengambil patokan dari Newcastle aja atau Rotterdam aja. Padahal sebenarnya ada juga harga acuan batu bara sendiri yang mana harga kalori sekian, harga jadi sekian, yang ini jadi sekian. Jadi nggak ada yang patokan saklek gitu ya. Pasti ngikut ini. Sama aja kayak minyak bumi ya. Minyak bumi kan ada hitungannya per barel. Tapi pada dasarnya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap harga di pergerakan BBM juga kan. Jadi masing-masing ada acuannya sendiri-sendiri lah. Dan yang memperlihatkan pergerakan batu bara kok bisa tiba-tiba ARB gitu kan. Sebenarnya ada sentimen lain tapi yang kadang-kadang kita nggak tahu ya. Nggak mungkin sih sebenarnya hanya gara-gara satu sentimen harga batu bara hari ini anjlok terus tiba-tiba harga batu bara, harga sahamnya terus tiba-tiba juga langsung jadi turun gitu. Ya nggak gitu. Biasanya ada sentimen corporate sih yang membayangi. Dan kadang-kadang kita nggak tahu pihak dari retailer itu nggak tahu. Makanya itu sebabnya saya sama teman-teman selalu tekankan kita patokan chart aja deh. Kalau chart memang harus taking profit ya taking profit. Kalau harus strateginya harus let profit run, tetap hold, ya udah tetap hold aja gitu ya. Jadi nggak usah patokan harus gimana-gimana. Contoh yang lagi beberapa di ini lagi terpukau dengan saham I, IMAS ya, IMAS yang naiknya luar biasa ya. Mungkin teman-teman eh saya kasih lihat nih. Ini chart IMAS memang luar biasa sekali sih. Ini jujur luput dari perhatian saya, jujur luput. Kenapa luput? Karena sebelumnya transaksinya nyaris nggak ada ya. Kalau teman-teman perhatiin semua, ini kalau di level di bawah sini itu transaksinya cuma 6 miliaran aja. Ya bahkan sebelumnya pernah cuma ratusan juta aja. Tapi pelan-pelan ketika dia udah, nah ini bahkan menjelang dia mau ditarik juga cuma ratusan juta, bahkan cuma 1 miliar. Alias apa? Alias saham ini nggak liquid gitu ya. Dan tiba-tiba ditarik begitu rupa ya. Nah ini mulai ditarik nih 19 miliar, ini 19 miliar, 19 miliar. Jadi setiap hari itu naik naik terus ya transaksinya. Tapi kisarannya mulai dari 19 miliar ke atas. Dia pelan-pelan naik. Dan rapi sekali. Nah kalau yang kayak begini, ini bukan mekanisme pasar saya yakin ya. Ini pergerakan yang dikontrol ya. Dan kalau yang kayak begini hati-hati, bukan tergantung size-nya sih masuknya berapa. Tapi kalau masuknya terlalu besar, belum tentu dikasih jatah istilahnya. Jadi terlepas dari naiknya seperti ini, apakah ada story di belakangnya ya? Kemarin itu kan story-nya Indomobil akuisisi Mercedes-Benz ya. Jadi penjualan Mercy di Indonesia sekarang dipegang oleh Indomobil ini gitu ya. Jadi itu mungkin yang membayangi yang menjadi sentimen positif. Tapi yang membuat menjadi naik, apakah menjadi naik seperti ini, apakah gara-gara itu kan belum tentu. Toh
berapa sih penjualannya Mercy ya, nilainya berapa sih, ada yang itu nggak gitu ya. Ini pure karena sentimen aja gitu loh, tidak mendukung fundamental atau kinerja dari perusahaan ini ke depannya. Jadi yang kayak gini-gini kenapa saya juga nggak rekomendasi, saya nggak trading ini juga, karena ya itu tidak agak riskan untuk saham-saham model seperti ini untuk saya rekomendasikan ke teman-teman gitu ya. Dan kita tahu ya grup ini Indomobil lah itu erat kaitannya dengan Salim. Dan kalau teman-teman lihat kalau kita konspirasi teori ya, Salim di 1-2 tahun ini begitu agresif ya, mulai dari dia masuk ke sektor pertambangan ya, tambang bumi kan, tadi di grup ada diskusi ya, dengan masuknya Salim di bumi itu bagaimana. BlackRock juga beli terus gitu ya, jadi dia agresif sekali. Bumi, terus Bumi Resources, terus ada beberapa emiten lagi yang ada bau-bau nama Salim juga ya masuk ke dalam sini, ke ini. Mulai dari waktu itu kalau nggak salah dia DCII kalau nggak salah ya, itu mulai naik daun ya. Jadi ada beberapa yang kayaknya ini lagi jadi tahunnya si Salim, konglomerasi Salim Group ya. Setelah lama sekali, setelah lama sangat-sangat lama eh, menghilang dari kancah ya. Yang saat ini, yang beberapa waktu belakangan ini yang naik daun kan grupnya Jarum ya, terus grupnya Barito, Sinarmas gitu ya. Salim udah lama sekali, sudah lama sekali yang tidak keluar ya. Grup Bakri gitu ya. Lipo itu yang rutin di bursa masih jalan. Oh, terus ada grup-grupnya, grup Adaro ya, apa kayak Thohir Brothers gitu kan. Itu yang belakangan waktu ini menjadi yang istilahnya meramaikan bursa, kancah bursa. Salim 1-2 tahun belakangan ini tiba-tiba mulai naik daun, tiba-tiba agresif bergerak di market dan berujung dengan pembeliannya. Dan saat ini yang lagi trending ya ini, IMAS, IMJS gitu ya, naiknya rapi sekali. Yang kayak gini-gini jangan sesali jika Bapak Ibu umpamanya bilang, aduh saya kenapa nggak masuk di sini. Ya, ada yang bisa masuk, ada yang masuk, tapi mohon maaf, em, mungkin size-nya juga tidak besar dan dia sifatnya lebih ke spekulasi-spekulasi aja, bukan untuk invest. Jangan bandingkan ya masuk di IMAS ini dengan rekomendasi kita seperti masuk di Akra, masuk di BRI, BCA. Jangan bandingkan. Ini jelas beda league ya, beda liga ya istilahnya. Ini itu kelas masih masuk ke kategori saham lapis ketiga. Jadi jangan bandingkan ketika kita rekomendasikan Astra dan dia naik boom, bandingin sama IMAS, ya jelas beda, beda kelas gitu ya. Transaksinya berbeda jauh. Jadi jangan sesali kalau umpamanya teman-teman merasa ketinggalan, nggak masuk di emiten-emiten ini yang lagi trending. Ada beberapa emiten memang yang kita bisa masuk, tapi ada juga yang better jangan sentuh deh. Ya, mau naik terserah deh, biar naik, tapi better jangan sentuh. Ada beberapa ya kayak grup Lipo gitu ya, itu grup MNC gitu ya. Itu ada grup-grup yang menurut saya jika emiten itu sedang trending ya, better kita stay away aja deh. Bukan bukan bagian kita, bukan jatahnya kita itu. Ya, karena kadang-kadang mereka naik itu tidak dibarengi dengan likuiditas yang nanti akan, maksudnya free float di market yang juga akan bertambah gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman mungkin yang apa namanya masih awam, mungkin akan agak sedikit kesulitan mencerna cerita saya. Jadi dari batubara pindah ke grup ini, terus maksudnya sentimen korporasi, terus ini pindah ke free float. Sebenarnya kalau ditarik benang merah, itu saya nggak berbicara mengenai sektornya sebenarnya. Yang saya berbicara mengenai sahamnya, bobotnya. Jadi kadang-kadang kenapa saya tekankan trading di saham-saham yang liquid gitu ya. Saham-saham yang bagus kualitasnya, bagus dalam artian
kita bisa masuk dan bisa keluar dengan nyaman, dengan aman gitu ya. Terhindar dari posisi nanti endingnya jadi nyangkut. Jadi itu dia, yang kita kejar adalah salah satunya adalah berapa besar sih free float saham ini di market. Semakin besar, semakin tinggi. Kadang-kadang orang berasumsi, oh berarti susah untuk digerakin. Nggak gitu juga. Sebenarnya artinya ketersediaan barang ini di market dan barang ini dimiliki oleh beberapa orang yang cukup besar. Dan tidak membuat satu atau dua kepentingan individu yang menggerakkan ini market. Suka-suka dia intinya. Dia pengen naik ya naik, dia pengen turun ya turun, dia pengen tidur ya ditidurin saham ini gitu. Kita nggak mau yang kayak gitu. Kita mau yang free floatnya di market ada bagus gitu ya, dan bisa ditradingkan setiap saat. Itu sebabnya saya lebih prefer ke LQ45. Dan LQ45 kan sempat kita bahas aturan free float ini. Jadi LQ45 pembobotannya saat ini ya market cap dan sebagainya itu bukan sekedar market cap aja atau sekedar ini aja liquidity transaksi aja di market, tapi juga eh, bobot free floatnya juga itu menentukan gitu ya. Ini menjadi patokan yang jelas ketika teman-teman mau masuk ke saham yang kita relatif cukup aman gitu ya, nggak buat nyangkut, tahu-tahu diem gitu ya, freeze gitu ya, tahu-tahu masih banyak saham yang kayak gitu sebenarnya, dan yang pada dasarnya quote unquote lebih mudah dinaikkan ya kayak Imas tadi gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu juga kita nggak bisa colek-colek untuk masuk banyak dan kita jadi ikut meramaikan. Mereka party tertutup kok ya, pesta tertutup eksklusif, nggak mau buka-buka, nggak mau rame-rame, jadi ngapain kita tamu tidak diundang main masuk gitu ya. Hati-hati, namanya tamu tidak diundang nggak mungkin yang kita eh, rakus ambil semuanya, kan nggak mungkin. Kita diem-diem nyuri-nyuri dikit, itu lebih ya oke lah, oke masih oke ya. Tapi kalau kita kemaruk ambil semua ya diusir lah gitu ya. Ya itu kayak analoginya kayak gitu. Jadi ya itu benang merahnya. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk trading, untuk beli saham, jangan cuma lihat saham ini bakal kelihatan positif gain-nya doang, naiknya doang, jangan. Kayak emas itu naiknya udah 100% gitu ya. Jangan pikir begitunya, tapi pastikan uh, tingkat safety-nya, keamanannya itu juga penting ya. Jangan jangan jadi jangan terjebak dengan FOMO, euforia pancingan market. Yang kayak gini-gini pasti pasti menarik lah ya, pasti menarik. Siapa sih yang nggak kepengen dapat cuan? Tapi kalau sudah di sini ya nggak gampang duduk di sini, rally, diem gitu nggak gampang gitu ya. Pasti dia ada ajurut-ajurutannya. Contoh kayak saham Awan hari ini. Hari ini bener-bener luar biasa sih Awan. Sempat arah terus dibanting sampai ARB terus dia tiba-tiba naik lagi. Pada dasarnya transaksi ini masih positif nggak? Saya yakin masih positif ya. Saya yakin masih positif. Cuma ya itu nggak gampang trading di sini. Sama satu lagi yang kita sering dulu ada. Sebelum ini ada Hills juga sama, naik pelan-pelan terus dibanting terus sekarang udah naik lagi. Tapi di sini juga saya yakin kocokannya juga maut. Terus ada Cuan. Nah, Cuan juga ya ini kocokannya juga maut ya. Di sini juga nggak gampang, sideways dulu ini, terus nanti biasanya 3 hari sideways atau turun, 1 hari hijau, 3 hari sideways terus hijau rebound gitu terus. Ini juga sempat koreksi terus udah hijau. Iya, nggak gampang kalau kalau begitu gampang, market sudah nggak. Saya justru malah agak pesimis dengan market yang kalau terlalu gampang ya naiknya. Jadi hati-hati. Banyak banyak emiten-emiten IPO yang saya lihat pada dasarnya sebenarnya masih oke kok peluang kayak ini MBMA, Merdeka Battery. Terus apalagi ya? Nanti ya lagi
Oh, NCKL juga, ini juga kan sama tuh pergerakannya, kocok-kocokannya maut ya, kocokannya ya maut gitu loh. Jadi nggak segampang itu. Hari ini juga bikin galau kan, padahal tadi sempat naik gitu. Transaksi sih bagus. Jadi perhatikan ya, eh, ada saham-saham tertentu yang kita enak bisa trading nyaman, tapi ada saham-saham tertentu yang ya kita nggak dikasih masuk dan nggak dikasih mengambil keuntungannya gitu. Kecuali kita memang benar mau invest, duduk diem, sabar, ya udah gitu aja gitu. Tapi kadang-kadang kan psikologis kita nggak gitu. Kadang-kadang ketika dia naik turun, psikologisnya juga naik turun gitu kan. Itu yang mungkin menjadi hmm, ya jadi pertimbangan kita ketika kita pilih saham tuh better yang kayak gimana sih. Gitu. Ya, oke, itu cocok saya hari ini ya. Kenapa saya sharing kayak gitu? Ya karena saya lihat ke depannya pergerakan saham ya akan begitu, karena ini kan sell on May ya, dan biasanya di bulan yang dimana orang stigma negatif ditempelkan, cenderung sebenarnya banyak peluang sebenarnya untuk dapetin profit, berbanding terbalik dengan saat bulan yang ketika orang anggap pasti profit, kadang-kadang malah nggak bisa profit karena ya itu ada orang-orang atau ada sebagian atau sentimen market ya yang memanfaatkan euforia untuk jualan gitu. Sebenarnya kan gitu kan, kontrarian kayak Warren Buffett bilang, serakahlah ketika orang lain takut dan takutlah ketika orang lain serakah. Siapa yang bisa kayak begitu? Kita bisa nggak kayak gitu? Kalau teman-teman bisa kayak gitu, ya berarti kalian sudah on the right track gitu ya. Kayak tadi hari ini BCA turun, BRI turun, ada yang nyicil beli, dan penutupannya ditarik kan, positif kan. Nah, seberapa banyak teman-teman yang punya tingkat kematangan psikologis seperti itu gitu. Belum tentu sebanyak itu. Apalagi dengan sentimen market global yang kondisinya juga kayak gini. Ya, kayak sebanyak lagi berbicara mengenai resesi lah, apalagi dalam waktu dekat The Fed akan mengumumkan suku bunga. Itu aspek-aspek itu yang membuat sentimen kita, apa, psikologis kita jadi terombang-ambing gitu ya. Kayak kita punya IHSG hari ini. Nah, ini pergerakan kita IHSG hari ini, lihat tuh. Tadi sudah turun sampai bottom selendang, sampai dalam ya. Sampai 6.814 gitu ya. Mendekati level areal yang saya bilang. Saya kan bilang eh apa hari ini IHSG akan menguji level 6790 sampai 6846, dan tadi 6814, kurang sedikit lagi nyampe bottom supportnya kita di 6790. Nah, beruntungnya IHSG bisa tutup di 6863. Apakah lantas berarti IHSG keluar dari area, maksudnya selamat masuk ke area zona aman? Belum tentu juga ya. Bisa saja besok dia turun lagi gitu ya, nguji support lagi, baru 2 hari kemudian dia baru beneran rebound. Ya, itulah market gitu ya. Kita boleh melakukan prediksi, tapi semua kembali lagi kan ke market. Dan transaksi hari ini pertama kalinya asing membuka net sell nih, 226,5 miliar setelah kemarin-kemarin akumulasi. Baik. Nah, banyak yang juga lagi ngomong berarti. Ya, bener tuh kan, sell on May kan, asing mulai jualan. Cocokologi. Jadi bisa aja kita create story, create cerita di balik pergerakan market ini ya. Dan hari ini transaksi di bursa, di pasar secondary, pasar reguler ya, di 9,35 triliun. Wow, nice. Di atas, sedikit di atas rata-rata transaksi selama 20 harinya. 20 candle maksud saya. Transaksi 20 candle terakhir, rata-ratanya cuma 9,46 triliun aja. Ini sedikit di atas. Oh, enggak, malah di bawah ya, sorry. 9356, ini 946. Ya, di bawah, sorry.
tipis-tipis. Masih berarti dia masih di rentang itu, ya masih di rentang itu. Ya, itu IHSG masih masih bergerak di situ. Jadi jangan jangan heran lah ya. Apalagi dalam 2-3 waktu ke depan hati-hati market akan ada turbulence nih. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita intip deh, sektoralnya bagaimana? Sorry. Nah, sektor basic juga sama ya. Koreksi kelihatan inline dengan sentimen yang bergerak di market nih. Terus consumer cyclicals sempat anomali tapi juga ketarik juga koreksi. Tapi sektor consumer masih lumayan oke kok untuk dilirik. Sektor energi juga sama ya, ketarik ya sesuai sentimen market ya. Sektor finance ya jangan tanya, sama aja. Cuma menjelang penutupan dia ketolong, BCA sama BRI ketarik, dibeli ya. Sektor healthcare setelah, nah ini chartnya bagus, semuanya bagus gitu ya. Kita pikir sektor healthcare ini bakal rebound gitu ya, karena udah naik di atas Skyline, udah di atas Lenda. Tiba-tiba dibanting langsung uji support V-line lagi gitu ya. Ya itu market. Kita boleh aja prediksi ciptain tools dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, tapi market bisa berkata berbeda. Nah, sektor industri wow banget ya. Wow, lompat kodok ke bawah gitu ya, dan tertahan Skyline. Kalau jebol Skyline sih goodbye lah. Sektor infrastruktur ya, infrastruktur nguji support juga ya. Kalau dia bisa rebound, bisa naik lagi sih cakep lah ini. Terus ada sektor consumer non cyclicals ya, nguji support ya, nguji support naik, nguji support turun, nanti harapan saya dia bisa segera rebound. Pokoknya ke sektor consumer kayaknya menarik nih ya, menarik untuk mulai cicil beli ya. Properti juga lumayan nih ya, kuda hitam pelan-pelan rebound. Mungkin ya kalau ini lebih ke arah rumah tapak ya, kayak CTRA, SMRA, lebih gitu-gitu ya. Bukan ke konstruksi ya, konstruksinya stay away dulu ya. Waskita Wika itu lagi sentimen negatif sih. Apalagi direktur utama Waskita tertangkap KPK ya. Wah, itu bahaya banget sih dah. Sentimennya jelek. Berarti pantesan stigma melekat, kalau itu banyak tikusnya itu semakin melekat lagi gitu ya. Direktur utama men, kebayang, dan kejahatannya kacau banget, memasukkan surat. Wow. Indo Tekno, IDX Tekno posisi juga nguji support juga, dan ini juga belum kemana-mana ya. Last but not least, transportasi. Slow but sure ya. Slow but sure mulai naik. Ya, moga-moga bisa breakout ya. Walaupun saya lihat transaksinya kecil, jadi kalau mau breakout, hati-hati gocekannya, dia bisa langsung turun lagi. Ya, itu gambaran market review kita untuk perdagangan tanggal 3 Mei 2023. Dan selanjutnya kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi untuk tanggal 3 Mei ini apa sih yang bisa kita perhatikan untuk trading. Ya, teman-teman silakan merhatiin untuk tanggal 3 adalah Indofood ya, sektor consumer nih ya. Menarik sekali, dan ini grup Salim. Ya, tapi berbeda ya. Yang ini bobotnya, free floatnya di market cukup besar lah ya. Dan maksudnya terus liquid banget ya pastinya ya. Nah, ini targetnya lumayan jauh tuh ya kalau bisa breakout. Double bottom, cakep. Habis Indofood ada Bank BNI, sektor perbankan yang anti badai ya, ada di BNI saya lihat ya. Yang lain gerakannya masih anti badai, masih bisa naik kayak Bank Mandiri juga, silakan perhatiin. Salah satu kita punya rekomendasi juga hari ini di call kita. Nah, ini termasuk anti badai juga. Ketika market IHSG bergerak naik turun dengan volatile, ini dua malah stabil ya. Compare with BCA dan BBRI. Oke, dan setelah itu ada Unilever, consumer juga ya. Unilever nih kemarin laporan keuangannya bagus tuh ya, bagus. Pertama dalam setelah beberapa waktu belakangan ini beritanya
kinerjanya kurang bagus, kinerja keuangannya, laporan keuangan maksud saya. Nah, ini udah mulai ada tanda-tanda membaik gitu. Ya, koreksi, tertahan support. Kalau bisa dia comeback, bisa rebound lagi, itu menarik. Dan satu hal, volatilitasnya rendah. Jadi kalau dia naik turun, nggak terlalu ekstrim. Jadi cukup oke lah ya kalau di tengah kondisi market yang volatilitasnya kayak gini. Cari yang rendah volatilitasnya supaya makan enak tidur nyenyak ya. Terakhir, setelah Unilever adalah Tower. Nah, menarik juga nih Tower nih, industri telekomunikasi nih ya. Industri telekomunikasi tidak melulu bicara mengenai provider, tapi juga menaranya, ya, penyedia jaringan. Dan ini menarik banget. Ada double bottom, naik, pullback, ketahan support. Nah, harapan saya bisa segera comeback lagi, balik lagi, bisa breakout, bisa terbang lagi. Tower masih di harga ini, masih boleh beli nggak? Masih kok, dia masih di daerah bottom. Tahu dari mana? Kita lihat aja chart weekly-nya, chart monthly-nya, lihat tuh. Dia masih di daerah sini, masih di area bottom. Ya, harga hari ini sih masih sama sama ketika di tahun 2022 tahun lalu, ya setelah sempat naik turun, dia berarti sama masih flat. Sempat sama harga di tahun 2021 Januari, ya. Terus sempat ada ya itu 2020 sempat 2020 2021 kemudian 2022 ini masih di sini-sini aja. Ya kesempatan kita untuk beli emiten ini. Emiten ini utangnya nggak sebanyak Tebik ya, dan mestinya didukung dengan keuangan yang kuat juga dari Jarum ya sebagai pemilik ini. Harusnya juga depan masih akan menarik nih emiten tower ini. Oke, itu market review kita, rekomendasi kita ya teman-teman semua. Semoga apa yang saya bagikan berguna, bermanfaat, dan yes, semoga besok marketnya kasih cuan. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.